Pemirsa, seorang laki-laki berinisial HA ditangkap dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap putra politisi PKS Muhammad Excel. Namun bagi seorang pakar psikologi forensik, penetapan HA sebagai tersangka pembunuhan masih dalam tanda tanya. Apa alasannya? Inilah detik-detik ketika seorang laki-laki berinisial HA nyaris babak belur dihajar massa setelah ditangkap petugas kepolisian ketika sedang berusaha melakukan pencurian di rumah mantan anggota DPRD Cilegon Roy Syudin Sayuri di Kampung Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten pada Jumat 2 Januari 2026. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pelaku masuk ke rumah saat kondisi sepi namun dipergoki oleh asisten rumah tangga. Pelaku sempat mengunci diri di dalam rumah. Warga kemudian mengepung lokasi dan melaporkannya ke Polsek Cilegon. Anggota Polsek dibantu personel Brimob mendobrak pintu dan meringkus HA. Setelah diinterogasi dan dilakukan pengembangan oleh Resmo Polda Banten, HA akhirnya mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan terhadap Muhammad Excel Herman Miller, anak politisi PKS Cilegon, Maman Suherman, pada Desember lalu. Tersangka HA adalah warga asal Palembang yang tinggal di Bumi Rakata, Cilegon. Pekerjaannya adalah karyawan swasta. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain pertama kan? Nggak ada ya. Pada Senin 5 Januari 2022, bermain aset kripto senilai 400 juta rupiah. Yang bersangkutan ini melakukan aksinya karena di dalam motif ekonomi. Ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Dari 400 juta ini dimainkan sehingga berkembang sampai dengan mendatangkan keuntungan senilai kurang lebih 4 miliar. Dari 4 miliar ini yang bersangkutan belum puas, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah. Adapun akun yang digunakan yaitu melalui aplikasi pintu.id. Setelah kalah, yang bersangkutan melakukan peminjaman di Bank Mandiri itu sebesar 700 juta rupiah, minjam di koperasi tempat yang bersangkutan bekerja senilai 70 juta rupiah, dan meminjam dari pinjol 50 juta rupiah. Tujuannya apa? Untuk main kripto lagi, tapi hasil yang diperoleh yang bersangkutan kalah kembali.
keterangan diberikan oleh para saksi itu berkualitas baik, sepatutnya pihak kepolisian bisa menyusun atau merekonstruksi wajah si pelaku pencurian sekaligus dianggap sebagai pelaku pembunuhan itu. Tambahan lagi, dikabarkan polisi tidak menemukan jejak-jejak apapun. Senjata tajam hilang, tidak ditemukan, tidak ada sidik jari, tidak ada DNA dan seterusnya. Nah, kesimpang siuran informasi macam itu yang sekali lagi bagi saya menjadi pekerjaan bagi Polda Banten untuk memastikan ketersediaan bukti, paling tidak 2 alat bukti, untuk memastikan bahwa pelaku pencurian itu adalah sekaligus pelaku pembunuhan terhadap anak. Saya justru khawatir bahwa kalau pihak kepolisian tidak memiliki bukti-bukti yang memadai, tapi lebih mengandalkan pada pengakuan semata dari pelaku, maka tidak tertutup kemungkinan ini adalah pengakuan palsu yang diberikan karena pelaku berada di bawah tekanan. Nanti hasil rekonstruksi kurang memadai kan juga kita juga bisa menilai, ya kan? Itu ya terserah masyarakat yang bisa menanggapi. Kalau saya sih tidak bisa mengungkapkan lebih jauh ya, karena itu hak kewenangan kepolisian. Berarti sejauh ini Bapak masih curiga dengan itu bahwa itu pelaku atau tidak, atau masih resah nggak pihak keluarga gitu Pak? Kalau curiga atau resah sih enggak, ya kan? Kinerja polisi sudah dianggap maksimal ya 17 hari. Tapi kan animo masyarakat ketidakpercayaan itu kan ya itu hak mereka. Ya kan? Ketika saya diberitahu bahwasannya di Sajam itu sama DNA-nya, ya mungkin semua juga akan berkata ya kalau DNA yang sama kita juga nggak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengiyakan kalau memang di Sajam itu memang ada darah ya yang dibawa ke puslapor itu kemiripan atau sama. Bapak sendiri udah melihat belum hasilnya? Saya belum ngelihat. Itu kan hanya kata pihak kepolisian. Setidaknya kan polisi kan harus mengungkapkan kepada pihak keluarga, kayak kemarin ekspos harus diundang, bukti-bukti untuk menetapkan pelaku kan pihak keluarga kan harusnya diberitahu secara detail, bukan secara omongan. Gimana pendapatnya Pak? Ya itu kemarin kan kita memerintahkan ke pihak kuasa hukum, sudah di kuasa hukum ada di sono. Nanti tinggal tanya ke kuasa hukum aja. Dari kuasa hukum belum ada laporan secara detail ke belum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.